Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Mang Din channel ini. Mudah-mudahan sahabatku semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusan-urusannya. Dilimpahkan rezeki yang berkah serta barokah, serta dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din channel hadir lagi mengupload video membahas soal-soal tentang fikih bab nikah bagian keempat, dan mudah-mudahan senantiasa memberikan edukasi, wawasan, serta manfaat bagi sahabat-sahabatku semua, terkhusus kepada sahabat-sahabatku yang bakal akan mau nikah ya. Silakan disimak soal-soal ini, barangkali nanti bisa memberikan wawasan bagi sahabat-sahabatku yang akan menikah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap dukung Mang Din channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya ketika Mang Din channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mang Din channel ini. Tetap semangat dan mudah-mudahan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali pembahasan soalan ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya disebut khuluk atau hadonah. Dan jawaban yang benar adalah khuluk. Ternyata jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Itu jawabnya. Kembali ke soal berikutnya. Talak tebus disebut juga hadona atau huluk. Dan jawaban yang benar adalah huluk juga jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Jadi talak tebus disebut juga dengan huluk. Soal berikutnya. Bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya disebut iwat atau pasak. Dan jawaban yang benar adalah iwat, yaitu iwat. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah kejadian khuluk harus mengadakan titik-titik dengannya, rujuk atau akad nikah baru. Dan jawaban yang benar adalah akad nikah baru. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, dasar hukum khuluk adalah Al-Baqarah ayat 229 atau surat Al-Baqarah ayat 228. Dan jawaban yang benar adalah dasar hukum khuluk adalah surat Al-Baqarah ayat 229. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, secara bahasa pasak berarti rusak atau putus atau kembali atau balik. Dan jawaban yang benar adalah rusak atau putus. Itu secara bahasa pasak berarti rusak atau putus. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan adalah pengertian dari pasak atau huluk. Dan jawaban yang benar adalah pasak. Ternyata jawabannya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, semisal seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya adalah salah satu titik-titik pasak, sebab-sebab pasak atau rukun dan syarat pasak. Dan jawaban yang benar adalah sebab-sebab pasak. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya disebut hadonah atau iddah. Dan jawabannya yang benar adalah iddah. Itu sahabat-sahabatku semua ya, yang lebih dikenal masa iddah. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, suami yang mencerai istrinya berkewajiban memberi titik-titik dan titik-titik selama iddahnya belum berakhir, belanja dan tempat tinggal atau belanja dan biaya hidup. Dan jawaban yang benar adalah
belanja, dan tempat tinggal. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, tujuan titik adalah menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Jadi isi titik itu adalah rujuk atau iddah. Dan jawabannya yang benar adalah iddah, itu tujuan iddah. Ya, itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, memelihara anak dan mendidiknya dengan baik adalah pengertian hadonah atau rujuk. Dan jawabannya yang benar adalah pengertian hadonah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, titik-titik hadonah adalah berakal, beragama Islam, merdeka, balik, mampu mendidik, amanah. Dan jawaban yang benar adalah syarat atau rukun. Syarat ternyata. Syarat hadonah adalah berakal, beragama Islam, merdeka, balik, mampu mendidik, dan amanah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, jika suami istri bercerai, maka kepengurusan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut. 1. Jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka titik lebih berhak memeliharanya. 2. Anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharaannya dipasrahkan kepada anak tersebut. Apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya? Ia kuasa dengan pilihannya, ya. Jadi atau ibu atau bapak, dan jawabannya benar adalah ibu, ya. Jadi maka ibu lebih berhak memeliharanya. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai kala istrinya masih dalam masa iddah adalah pengertian iddah atau rujuk. Dan jawaban yang benar adalah rujuk. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, hukum asal rujuk adalah boleh atau sunnah. Dan jawaban yang benar adalah boleh. Ternyata sahabat-sahabatku jawabnya. Soal berikutnya, saksi dalam rujuk sama dengan isyarat saksi dalam titik-titik, yaitu dua orang laki-laki yang adil, talak atau nikah. Dan jawaban yang benar adalah isi titik-titik itu adalah tolak. Itu jawabnya sahabatku semua. Soal berikutnya, yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Dalam nada sindiran dibutuhkan niat hingga benar-benar bisa dideteksi bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya. Kalimat di atas adalah pengertian sigot rujuk atau sigot talak. Dan jawaban yang benar adalah sigot rujuk. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, hukum rujuk bisa jadi wajib dikhususkan laki-laki yang beristri titik-titik jika salah seorang ditolak sebelum gilirannya disempurnakan. 1 atau lebih dari 1. Dan jawaban yang benar adalah lebih dari 1. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka menghendaki akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Ayat di atas adalah dasar hukum rujuk atau cerai. Dan jawaban yang benar adalah dasar hukum rujuk rupanya. Sahabat-sahabatku semua jawabnya. Demikianlah sahabat-sahabatku soal-soal tentang fikih bab nikah bagian keempat. Dan mudah-mudahan senantiasa bisa memberikan edukasi, wawasan, manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Di sana sini mungkin terdapat kekurangan salah ucap dari kami pribadi, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.